Kotaku permainan itu disebut cumi-cumi. Karena areanya berbentuk cumi-cumi, cara mainnya gamblang saja. Bocah-bocah dibagi dua regu, penyerang dan penjaga. Setelah permainan dimulai, penjaga bergerak dengan dia kaki di dalam garis. Sementara penyerang hanya boleh melompat satu kaki di luar garis. Tapi penyerang bisa memotong jalan melalui pinggang cumi-cumi. Dan dapat kebebasan untuk berlari dengan dua kaki. Walaupun tak ada yang tahu rahasianya, maka kami menyebutnya inspektur rahasia. Jika sudah selesai melakukan pertandingan terakhir, para penyerang berkumpul di bagian mulut cumi-cumi. Untuk menang, para penyerang harus menginjak bidang kecil di atas kepala cumi-cumi. Jika kau menginjak garis atau keluar garis saat penjagaan mendorongmu, kau akan tereliminasi. Saat kau menginjak bidang tersebut, maka kau akan menang. Sekarang cerita film dimulai. Terlihat seorang pria namanya Gi-hun, dia bersama ibunya. Dia terlihat diberi uang oleh ibunya untuk membeli daging ayam buat cucu anak pria itu. Pria itu seorang pengangguran, setiap saat dia selalu diberi uang oleh ibunya. Ibunya yang sudah tua membanting tulang untuk mencari uang. Ibu menambah uangnya lagi lalu pergi berjualan. Setelah ibunya pergi, dia malahan mencuri tabungan ibunya. Lalu ke ATM untuk mengambil uang. Tapi sialnya, kata sandinya telah diubah. Dia terus mencoba lalu berhasil mengambil uang ibunya. Lalu dia pergi ke tempat pacuan kuda dan memasang taruhannya. Pada taruhan pertama dia gagal dan kalah. Lalu dia mencoba bertaruh lagi dengan menggunakan tanggal ulang tahun anaknya. Sehingga taruhannya sekarang membuahkan hasil, dia memenangkan taruhan itu. Gi-hun pun mendapat hadiah taruhannya dengan jumlah 4.560.000 won. Memberi hadiah untuk sang kasir 10.000 won. Lalu dia menghubungi anaknya memberitahu akan membelikan hadiah untuk dia. Pria Gi-hun itu sangat senang. Tapi tiba-tiba pria Gi-hun dipanggil seseorang dan ternyata orang itu ingin menagih hutang padanya. Kiri kanan penagih hutang datang. Pria Gi-hun pun melarikan diri. Lalu penagih utang mengejar Gi-hun. Tak sengaja pria Gi-hun menabrak seorang wanita lalu meminta maaf. Berlari lagi, penagih hutang terus mengejarnya. Sehingga Gi-hun pun tertangkap dan dihajar oleh penagih utang. Karena tak tahan dihajar terus, dia pun bersedia membayar hutangnya dengan hadiah uang taruhan pacu kuda tadi. Tapi sialnya, uang itu pun hilang. Gi-hun ingat ternyata seorang wanita yang menabraknya tadi mencuri uangnya. Sehingga dia diberi peringatan oleh penagih hutang. Lalu penagih hutang memberi Gi-hun waktu 1 bulan untuk melunasi hutangnya dengan menandatangani surat perjanjian. Jika dia tak bisa membayarnya, maka ginjal dan matanya akan jadi jaminan. Dengan terpaksa Gi-hun menyetujuinya. Saat mereka pergi, Gi-hun minta pinjaman lagi 10.000 won. Tapi mereka tak memberinya karena dia sudah terlalu banyak sekali hutangnya. Dengan berat hati dia kembali ke kasir dan meminta kembali uang yang diberikan kepadanya tadi. Lalu dia pun pergi ke tempat permainan mengambil boneka, tapi dia selalu gagal. Pada akhirnya ada seorang bocah yang membantunya dan dapatlah satu hadiah. Gi-hun pun merasa senang sekali. Setelah itu Gi-hun menemui anaknya dan mengajak dia makan dan memberi dia hadiahnya. Tapi sayang, anaknya tak bisa membawa pulang hadiahnya. Setelah mereka siap makan, Go-hun pun mengantar pulang anaknya kepada ibunya. Gi-hun ingin naik kereta api tapi dia terlambat. Lalu bertemu dengan seorang pria dan dia mengajak main permainan, jika dia menang maka akan mendapatkan uang 100.000 won. Tapi sialnya, Gi-hun kalah terus. Uang tak ada lalu membayar dengan tamparan. Dia selalu kalah dan terus mendapatkan tamparan. Tapi pada detik-detik terakhir Gi-hun pun memenangkan permainannya dan mendapatkan uangnya. Tapi anehnya, pria itu tahu semua tentang Gi-hun. Hutang di mana-mana. Bercerai dengan istri. Gi-hun bertanya, siapa kau, kenapa kau tahu semuanya? Lalu pria itu memberi kartu permainan terakhir dan pergi dari situ. Gi-hun pulang dan membeli ikan untuk ibunya. Dia terlihat senang karena dapat banyak uang. Saat pulang di jalan dia melihat kucing lalu memberi makan untuk kucing. Makan bersama ibunya dan memberi uang jajan pada ibunya. Ibunya bertanya, dapat uang dari mana kau? Apa kau berjudi lagi atau mencuri? Gi-hun menjawab, tidak ibu, tenang saja. Apa kau jadi beli ayam gorong buat cucuku? Iya, tenang saja bu. Ibu bertanya, apa anakmu memberitahumu sesuatu? Lalu ibu memberitahu bahwa anaknya akan pergi ke Amerika. Gi-hun pun merasa sedih sekali karena akan jauh dengan anaknya. Di tengah malam pun dia menghubungi no kartu permainan. Meminta nama dan tanggal lahir. Lalu menunggu di pinggir jalan, penjemputan datang. Gi-hun naik ke dalam mobil. Melihat ada yang tidur. Asap keluar, Gi-hun pun tertidur. Saat bangun dan sadar, Gi-hun pun melihat banyak sekali orang yang sama bajunya seperti dia. Mereka semua terlihat kebingungan.
Gi-hun pun melihat seorang pria tua. Pria tua itu memberitahu ada sesuatu di kepalanya dan tak akan lama lagi hidupnya. Lalu terdengar keributan, ternyata seorang pria berandalan yang sedang ribut dengan seorang gadis. Ternyata gadis itu adalah pencopet uang Gi-hun. Gi-hun melihat dan juga menghajar wanita itu. Lalu Gi-hun terlihat cekcok dengan pria preman itu. Saat pria preman itu mau menghajarnya, Gi-hun pun berteriak minta pertolongan. Lalu pintu terbuka dan terlihat pasukan berbaju merah. Pasukan baju merah memberi ucapan selamat datang. Dan memberitahu akan bermain 6 permainan. Siapa yang akan menang akan membawa pulang hadiah uang yang sangat besar. Salah satu peserta meragukan kejujuran apakah hadiah itu benar atau tidak. Peserta lain juga bertanya kenapa berpakaian seperti itu. Bagi kami informasi pribadi tidak boleh ada yang tahu itu aturannya. Lalu mereka menunjukkan kejujuran atas permainan mereka. Terlihat semua orang bermain sama seperti Gi-hun bermain. Dan mereka semua mendapatkan apa yang telah dijanjikan tanpa ada penipuan. Semua orang yang terlihat itu hidupnya di ujung tanduk dan hutang takkan terbayarkan. Di permainan ini tak ada unsur pemaksaan, itu semua atas keinginan kalian. Mereka pun diberi kesempatan jika ada yang tak bersedia maka akan dibawa pulang. Gi-hun bertanya berapa hadiah yang akan kami dapatkan jika menang dalam permainan ini. Kami akan mengirimkan jumlahnya setelah permainan pertama selesai. Setelah itu satu persatu dari peserta menandatangani surat perjanjian. Suara permainan pertama pun diumumkan akan segera dimulai. Mereka pun dibawa untuk berfoto. Foto mereka terlihat di layar. Lalu mereka dibawa pergi masuk ke lokasi permainan. Mereka pun sampai ke lapangan permainan. Gi-hun menemukan temanya ikut dalam permainan itu. Suara telepon berbunyi. Pria berbaju hitam mengangkat telepon. Memberitahu permainan akan segera dimulai. Duduk santai di depan layar melihat peserta sudah penuh di lapangan. Pintu ditutup. Terlihat sebuah boneka, memberi arahan. Permainan pertama adalah lampu merah lampu hijau. Kalian bisa bergerak maju saat lampu hijau terdengar. Saat terdengar lampu merah tak ada yang boleh bergerak, jika terdeteksi maka akan tereliminasi. Siapa yang lolos dari garis merah selama waktu 5 menit maka akan berhasil. Permainan dimulai. Peserta 324 mati karena bergerak saat lampu merah diucapkan. Peserta lainnya mulai tumbang. Permainan mulai kacau. Peserta berlari kembali dan satu persatu peserta mulai tereliminasi dan tewas. Mereka tidak mengira dan terpikirkan permainannya seperti itu. Pria baju hitam menikmati permainannya. Suara arahan mulai memperingati mereka lagi dan permainan dimulai lagi. Terlihat kakek tua yang hanya bergerak maju. Lalu peserta yang lain juga mulai bergerak. Suara tembakan terus terdengar. Keadaan peserta terlihat sangat ketakutan. Pria baju hitam menyalakan musiknya. Bersantai menikmati permainan. Terlihat peserta berjatuhan di layar depan pria baju hitam. Waktu semakin tinggal sedikit. Jika waktunya habis peserta masih berada di lapangan maka akan tereliminasi semuanya. Gi-hun terlihat sangat ketakutan. Satu persatu peserta mulai melewati garis finish. Gi-hun hampir saja tapi beruntung seseorang menyelamatinya. Dan akhirnya permainan selesai, waktunya habis dan semua peserta yang masih di lapangan tereliminasi. Gerbang tertutup, permainan pertama lampu merah lampu hijau selesai.